kita mendengarkan narasumber yang kedua, Mbak Uci, Widi, waktu dan tempatnya menyelesaikan apa sih yang menjadi jawaban yang menjadi keluh kesahnya tadi Kosugi. Mangga, Abah. Sampurasi. Saya langsung ke pokok persoalan, tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih sekali sehingga saya bisa duduk di sini dan bisa berbicara. Pada dasarnya apa yang saya sampaikan merupakan kegelisahan dari diri saya pribadi. Dulu saya tidak pernah berpikir tentang kehidupan bernegara. Bahkan saya berpikirnya begini, ngapain mikirin negara? Negara juga nggak pernah mikirin saya. Tapi ternyata itu salah. Lama-lama saya sadari bahwa itu salah. Tapi menurut saya ini tidak terlambat. Kita hidup di atas tanah yang sama. Kita bernafas di langit yang sama, dengan udara yang sama. Kita minum dari air di negeri yang sama, dan kita makan dari hasil bumi yang sama, dari negeri kita, tanah air kita. Artinya bahwa kita semua adalah bangsa Indonesia. Tidak ada lagi pemisahan-pemisahan itu. Harapan saya dari apa yang nanti dipaparkan, intinya adalah apa yang bisa kita wariskan kepada generasi yang akan datang, yang akan hidup di negeri kita, agar mereka bisa kembali berkegiatan sambil menari dan bernyanyi seperti para leluhurnya di masa lalu. Begitu harapan saya. Dan sebelumnya juga saya mohon maaf apabila dalam paparan saya nanti mungkin rada tidak enak untuk didengar, tapi itulah yang seharusnya saya katakan, karena dalam kebudayaan bangsa kita ada pepatah mengatakan bahwa panjang tidak boleh dipotong, pendek tidak boleh disambung. Katakan apa adanya, enak atau tidak enak, ini buat kehidupan kita dan apa yang akan kita wariskan kepada generasi yang akan datang, yang akan hidup di negeri ini. Punten slide-nya kali. Ini adalah pokok pikiran. Jadi tugas besar bangsa Indonesia. Karena seharusnya acara seperti ini tidak dilaksanakan oleh kita. Ini acara seperti ini harusnya tugasnya pemerintah. Nah iya, pemerintah dong yang seharusnya bikin acara seperti ini, mempersatukan seluruh komponen bangsa, bukan kita gitu. Ini aja hebat memang, yayasan ini dahsyat. Tapi sudahlah, jangan lagi ngutak-ngatik pemerintah, udah kecapean mungkin mereka juga, udah pusing gitu, dengan urusannya sendiri. Tapi ya, bahwa sejak kemerdekaan Indonesia tahun 45 tampaknya masalah kesatuan dan persatuan ini masih belum tuntas. Itu bergulir terus dari zaman pemerintahan Bung Karno, Pak Harto, dan seterusnya sampai sekarang pemerintahannya Pak Jokowi. Kemudian dibuktikan bahwa sentimen yang bernuansa SARA itu semakin subur. SARA itu suku, agama, dan ras. Ini mengerikan sekali, sangat mengerikan. Tapi seharusnya kita tambahkan lagi bahwa ternyata kebudayaan besar bangsa kita itu belum pernah naik ke panggung dunia. Kita bisa lihat ya, bagaimana film-film, saya tidak suka dengan istilah Cina sebetulnya. Istilah Cina itu hanya pantas ditujukan untuk mereka yang ada di sana, di Republik Cina. Yang di sini bukan. Yang di sini adalah bangsa Indonesia. Jadi ketika kita melihat film-film Cina, mereka membawa kebudayaan,
Melalui film kungfu kita bisa lihat bagaimana kebudayaan mereka diangkat ke panggung dunia. India sama. India mau lagi perang, mau lagi apapun, begitu lihat tiang puputaran situ, nyanyi gitu. Tapi mereka punya kebanggaan. Ini kebudayaan kami. Bajunya juga sama, mereka pakai baju India. Bahkan kebudayaan Timur Tengah. Mereka mampu masuk kemana-mana, terutama ke negeri kita. Ini luar biasa, entah siapa yang memperjuangkan ini semua kok bisa sampai seperti itu. Mereka menawarkan semuanya ke panggung dunia. Lah kita, apa yang mau kita tawarkan ke panggung dunia? Yang seperti apa nilainya? Nah kemudian bahwa kita memasuki perang bintang dalam konsep ekonomi global. Pokok pemikiran inilah yang ingin saya sampaikan, menjadi titik kegelisahan pada diri saya sendiri ketika mengamati kehidupan dalam ruang kenegaraan, kebangsaan, kemasyarakatan, dan kebudayaan gitu. Lanjutkan. Sumber pokok perpecahan di negeri kita ini ternyata bahwa suku, ras, agama menjadi gerbang terbuka yang sangat lebar untuk dimasuki dan dimanfaatkan bagi kepentingan asing di negeri kita. Dan itu sudah masuk terus. Besar-besaran mereka masuk. Lalu keragaman budaya bangsa ternyata menjadi titik kelemahan kita. Kalau kita merasa bangga sebagai bangsa Indonesia bahwa kita punya kebudayaan yang begitu banyak, suku bangsa yang begitu banyak juga terkumpul di sini. Ternyata itu titik lemah ya. Itu bisa diadu dombakan dengan sangat mudah gitu. Seperti kasus terakhir, bagaimana masyarakat Irian dipakai secara entah bagaimana caranya sampai terjadi konflik dengan masyarakat di Jawa Timur dan terjadi sentimen terhadap masyarakat di Irian. Lalu kemudian kekayaan alam negeri kita juga sudah mencari, ini udah nggak aneh lah. Kekayaan alam di negeri kita ini luar biasa sekali. Apa yang tidak ada di negeri kita dan semua yang terbaik. Sampai ganja pun, ganja terbaik di dunia. Kalau Bob Marley masih hidup mungkin dia akan pesan gitu. Jangan terlalu serius atau kalem we. Nah, semua bangsa di dunia ini jatuh cinta sama negeri kita. Sama alamnya, sama kekayaan alamnya dan lain sebagainya. Mereka masuk ke sini. Saking kayanya. Bahkan emas, kualitas emas tertua ada di kita. Tersebar di semua pulau. Hampir di semua pulau besar memiliki tambang emas. Belum lagi batu bara, belum lagi hutannya dan lain sebagainya. Dan titik pokok perpecahan juga bisa dipicu melalui kemakmuran dan kesejahteraan bangsa kita yang belum merata. Entah siapa yang punya tugas ini memeratakan kesejahteraan dan kemakmuran. Seharusnya di negeri yang sangat subur, rakyatnya harus makmur. Itu kewajiban dan itu kepastian. Justru seharusnya bangsa asing lah yang datang ke sini menjadi TKA, tenaga kerja asing gitu. Bukan jadi bangsa kita yang dikirim keluar sana untuk menjadi TKI. Artinya bahwa negeri kita atau maaf pemerintahan kita belum mampu memakmurkan rakyatnya sehingga dikirimlah tenaga kerja ke sana. Saya pernah punya pembantu, satu orang Norwegia, bule, yang kedua orang Jerman nih. Dua orang pembantu ini dua-duanya bule. Saya suruh nyapu, suruh ngepel. Walaupun bodoh waktu ngepelnya. Harusnya kan ngepel teh mundur, iya ngepel maju gitu. Kotor lagi. Saya ajarin lagi. Saya lakukan itu. Saya tidak mau di tanah air saya, di negeri saya, mereka dihormati melampaui bangsa kita. Mereka harus selalu berada di bawah kita.
Lanjut Kang Gali. Lalu keadaan Indonesia terkait dengan fenomena dunia, gitu. Bahwa dunia sudah pasti dikendalikan oleh para pemenang perang. Dan pada waktu itu setelah Perang Dunia II, pemenang perang adalah Amerika. Maka Amerika lah yang mengendalikan perekonomian. Itu sebabnya dolar pada waktu itu memasuki masa kejayaan. Tapi rupanya muncul yang baru. Ditantang Amerika oleh Cina. Ditantang. Bahkan tantangan itu tidak tanggung-tanggung. Mereka sikat pasar di Amerika, di Eropa, di mana-mana. Termasuk di negeri kita. Lalu di negeri kita ini ada dua kepentingan yang main di tanah air kita. Cina dan Amerika. Maka kita tidak bisa melupakan pepatah bahwa dua gajah berkelahi, pelanduk mati di tengah-tengah. Siapa pelanduk kita? Kita. Mainan Amerika, Amerika lagi asik main, datang Cina. Mainannya, tanda petik, dirampas. Kira-kira mau nggak? Daripada mainnya dirampas, hancurkan. Dan sangat banyak strategi yang bisa yang mereka lakukan, dilakukan di kita, dan kita akan menjadi mangsa. Artinya medan perang, medan pertempuran mereka ada di ruang kehidupan Indonesia. Yang akan jadi korban kita. Ini masalah kekhawatiran. Jika terjadi apa-apa, maka dari mulai kita dan kehidupan yang akan datang, entah berapa tahun ke depan, saya mencurigai generasi yang akan datang hidupnya tidak enak. Dan ini terjadi. Ibu bapak, saudara-saudara, mungkin juga tidak bisa menutup mata begitu saja atau pura-pura tidak tahu. Itu aduh salah sekali. Enggak. Kita akan kena semua. Bangsa Indonesia akan kena. Banyak hal. Nah, ekonomi global ini tentu menuntut kita untuk bersatu ya, dengan semangat yang sama, tujuan yang sama, mempertahankan kedaulatan kita di negeri kita, di tanah air kita sendiri. Sudah tidak bisa lagi memilih siapa, bahwa ini negeri punya siapa. Enggak, ini negeri punya kita. Enggak bisa lagi mengandalkan kelompok A, kelompok B, kelompok C. Ambil contoh, ketika virus corona datang. Semua terumumkan bahwa itu konon datangnya dari Cina. Nah, kebiasaan bangsa kita kan pukul rata. Si patokan-patokan pribumi ajaib itu. Bilanglah, saya tidak suka dengan istilah pribumi juga. Jika patokan yang disebut pribumi adalah kulitnya seperti saya, bagaimana dengan orang Irian ya? Oh, di Afrika sih ya. Gitu. Kan tidak. Atau patokannya kulitnya putih. Enggak juga. Enggak begitu. Tidak ada patokan itu. Yang jadi patokan adalah kita hidup di sini, kita lahir di sini, mungkin suatu saat kita akan mati di negeri ini juga. Itulah putra bangsa. Itulah yang asli disebut pribumi. Masa bodohmu kulitnya seperti apa, bentuknya seperti apa? Sabodo teuing. Nah, kemudian persoalan kebudayaan. Kebudayaan adalah ruh yang menghidupkan suatu bangsa. Artinya, ketika kebudayaan itu tidak ada, tercerabut, sama saja dengan bangsanya juga tidak ada. Kemudian kebudayaan adalah ciri, cara dan ciri keberadaan, keberadaban, kecerdasan suatu bangsa. Itu tidak bisa ditolak. Bangsa Indonesia masih belum mampu membawa kebudayaan ini ke pentas dunia seperti yang sudah saya bilang tadi.
Pertanyaan terbesar bagi kita semua, tapi tentu saja tidak perlu dijawab. Kebudayaan mana yang akan kita bangun di negeri kita sebagai cara ciri bangsa dan sebagai sebuah wibawa bangsa di mata dunia. Kebudayaan apa yang mau kita bangun di sini? Di Indonesia, sebagai bangsa Indonesia. Itu tidak bisa ditolak. Seperti adanya tadi film dan lain sebagainya. Bagaimana mereka membawa itu semua ke panggung dunia. Ada yang unik tuh. Mereka seperti betul-betul merasa bangga sekali dengan itu semua. Kok bisa ya mereka seperti itu? Karena mereka mulai melebur, mulai bersatu. Nah, saya juga memahami situasinya di Indonesia ini. SARA selalu dipicu, dijadikan alat terus. Kita tidak boleh bersatu. Masalahnya itu, begitu kita bersatu, kita akan menjadi bangsa yang tidak pernah terkalahkan. Kita harus selalu pecah, kita harus selalu ribut, kita harus selalu terjadi konflik horizontal. Harus. Kalau nggak begitu, bagaimana mereka bisa masuk ke sini? Kalau kita lagi asik ribut, itu maculan emas. Bukan hanya persoalan SARA, dalam dunia olahraga juga sama. Bagaimana Persib dan Persija dibikin ribut? Hanya gara-gara sepak bola kita pecah. Apalagi ngomongin agama ya. Wah, banyak sekali persoalan di sini yang harus kita selesaikan bersama. Lanjut Kang Gali. Nah, maka sebetulnya sudah tidak ada waktu lagi untuk berdebat panjang ya. Karena waktunya sudah mepet. Mereka sudah ada di sini. Dua-duanya ada di sini. Dua negeri, dua negara raksasa ini ada di negeri kita. Jika kita masih meributkan persoalan perbedaan dan lain sebagainya, tanpa mau memasuk menjadi putra Indonesia, menjadi bangsa Indonesia yang seutuhnya, dijamin nasib kita akan seperti pelanduk yang mati akibat dua gajah besar ini berperang. Pepatah tua mengatakan, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Kemudian juga ada pepatah yang menarik lagi. Ini pepatah tua juga. Lain padang, lain ilalang. Lain lubuk, lain ikannya. Maka saya meyakini, tanda petik, apa yang disebut selama ini yang propaganda menurut saya untuk memicu perpecahan, mendiskreditkan, cap, entah itu istilah keturunan, entah itu sebutan Cina dan lain sebagainya. Saya ingin itu hilang di negeri ini. Kita seutuhnya bangsa Indonesia yang sangat berbeda. Cina di sana dengan yang di sini beda. Di sini bukan Cina, di sini Indonesia. Saya meyakini itu. Dan itu kita tawarkan kepada bangsa Indonesia yang lain, yang mungkin tidak ada di ruangan ini pada hari ini. Tapi ini harus menjadi usaha kita bersama, bagaimana kata-kata itu harusnya hilang. Kita lebur semua. Siapa yang jamin saya tidak ada DNA dari Cina sana? Di ruangan ini ada yang bisa jamin? Masing-masing tidak ada percampuran? Ada. Dijamin ada. Lanjutkan. Pertanyaan bagi kita semua, mungkin ini rada aneh ya, ada dua pemimpin negara. Coba kita pertanyakan pada diri kita sendiri. Presiden Indonesia yang mana? Yang hitam? Maaf Pak Jo. Atau yang sebelah sini? Kalau kita sepakat Presiden Indonesia yang sebelah sana, yang namanya Jokowi, berarti kita bangsa Indonesia.
itu pemimpin negara kita. Baik, buruk, ini negeri kita, ini tanah air kita. Di sini kita berjuang, di sini kita mempertahankan, dan di sini kita memiliki kemerdekaan dan kedaulatan sebagai bangsa Indonesia. Akhir kata saya ingin mengajak, ya, ayo kita sama-sama bersatu untuk membuat sejarah besar di tanah air kita sendiri, di Indonesia. Demikian paparan saya, agar kenapa saya bentuk poin-poin saja, agar kita bisa berdiskusi bersama. Dan pertanyaan tidak selalu harus ke saya, jawaban pun tidak selalu harus dari saya. Silahkan bisa sambil bertanya jawab di antara para peserta. Karena saya di sini berbicara hanya sebagai pemicu, saya tidak lebih pintar dari ibu bapak semua. Sugi juga sama, apalagi kamu. Jadi bisa saling berdiskusi dan itu akan sangat menarik. Inilah kebersamaan. Inilah kebutuhan karena kita hidup sebagai anak bangsa yang bisa saling bertukar pikiran, saling menegur dan lain sebagainya. Terima kasih. Sangat menebarkan kekhawatiran ya Bah, ternyata paparan dari Abah. Saya juga tidak menyangka akan akan membuat tanda tanya besar di kepala kita masing-masing. Jadi daripada kita nggak dengerin saya ngomong, yang saya juga sebenarnya masih agak bingung, kita buka sesi tanya jawab aja mungkin ya sekarang. Yang pertama mungkin 3 pertanyaan dulu mungkin ya Bah ya, Pak Sugi ya. Mangga bagi para peserta undangan yang mau bertanya dipersilahkan.